Andrian and Jaja. Siap. How are you? Alhamdulillah baik. Baik ya berarti semua ya. Nih pandemi aktivitas kalian ngapain nih? Kalau gua sih lebih ke street Tamiya. Street Tamiya sekarang. Iya. Emang boleh tuh di apa? Lagi pandemi gini kan? Sebenarnya sih kalau street Tamiya lebih ke kita olahraga, tapi ya pakai Tamiya model Daishin Kuro gitu. Yang pakai stick itu ya? Ya, yang pakai stick. Di mana? Bisa di lapangan atau di jalan di perum-perum gitu bisa. Jalan di perum-perum. Jadi kalau tiap Sabtu atau Minggu ya sambil jogging lari pagi. Bisa tuh. Pakai apa? Pakai stick. Nggak pakai roller skate? Apa Nah, lari biasa? Lari biasa. Oh. Bapak usianya gitu ya main pada umur berapa sih? Kalau yang kayak gitu sebenarnya nggak dipatok usia. Cuma yang mau ayo aja kalau kita. Oh gitu. Ya Yang paling tua berapa? Paling tua sempet sih sekitar umur 35-37 mungkin. Ya soalnya kalau terlalu tua kan lari-lari gitu kan bahaya juga buat jantung. Kan tuh larinya nggak pelan pasti kan. Makanya. Lari yang lumayan tuh 20 kilo aja ada kan. Iya. 20 Tamiya kan ya 15-20 kilo, sedangkan manusia tercepat di dunia aja 40 km per jam larinya. Itu tercepat di dunia larinya. Kalau ini ya orang lari 20 km aja kenceng. Emang. Tapi ya kita kan custom lagi gearnya, jadi menyesuaikan dengan napas kita. Gitu. Kalau emang kita kuatnya cuma lari 5 km per jam, ya kenapa enggak kan? Biar kita sehat juga selama pandemi gini. Jadi itu masuknya olahraga ya, bukan lomba gitu? Olahraga, iya. Olahraga. Dulu juga sempat ada eventnya, tapi udah lama. Terakhir kapan? Terakhir mungkin tahun 2019 ya. 2019 terakhir. Ya. Berarti sebelum pandemi kan? Iya. Sesudah pandemi cuman aktivitas aja gitu, buat olahraga lah gitu. Iya. Berapa orang kalau sekali ngumpul gitu? Kalau sekali ngumpul, kalau lagi sempet semuanya bisa sampai 10 orang, 15 orang. 10 orang, 15 orang? Lumayan juga. Tapi sekarang udah mulai agak berkurang. Oh jadi sekarang aktivitas lu kayak begitu tuh? Street Tamiya? Mini RC? Ya, Mini RC udah jadi pajangan sekarang. Jadi pajangan? Ya. Sama bikin konten ya? Ya gitulah. Buat sampingan. Nah, Om Ja, gimana Om Ja kabarnya? Baik. The Mini RC masih main? Gua lah stop semua. Stop semua? Sekarang hobi apa ya? Nggak apa-apa. Ini gue demen nih jawabnya ngapa-ngapain. Tapi lu sering muncul di PUBG lo, PUBG Mobile. Ya kemarin-kemarin sih, sekarang sih udah jarang juga. Nggak punya waktu buat main. Buset. Padahal lu tuh banyak loh ilmunya yang masih belum ter-share-kan. Contoh kayak soal lu pengen dulu kemarin Arduino ya. Iya. Tuh gimana tuh? Maksudnya masih ada keinginan nggak untuk lanjutin? Oh, kalau Arduino tuh kan dulu waktu sebelum main Mini RC tuh. Nah, itu aja udah sampai sini itu udah beberapa tahun. Berapa tahun? Iya. Ya kalau disuruh ngulang lagi ya mungkin harus belajar lagi lah gitu. Belajar Tapi lagi. Kalau ditanya minat, ya sebenarnya minatnya sih ada aja. Mau ke RC, mau ke ini ya apa aja, mau. Cuman karena keadaan kayak gini kan siapa yang mau ngajak? Dulu kan waktu di komunitas pedok Mini RC ya, panitia kan waktu itu kan, sempat jadi panitia kan. Menjadi panitia terakhir kapan tuh? Sebelum pandemi ya kayaknya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi juga kan? Iya. Ingat sih 2017 ya. 2017. Iya. Berarti sekarang lu lagi nggak ada aktivitas apa-apa nih? Ya pandemi sih ya, bingung juga mau ngapain. Gua aja juga ya ujung-ujungnya bikin konten nih. Cuman ya thank you sudah menjadi tamu podcast gue yang pertama, ya kan? Ya habis kalian kan juga dulu kan orang yang termasuk penting lah di dunia hobi Mini RC ya. Ya penting lah jadi panitia, lo bayangin. Ya panitia tanpa kalian kan event nggak ada, ya kan? Ini gue ngomong yang di pedok Mini RC kan dia udah keliling sampai ke mall kemana, itu kan tujuannya kan aktivitas komunitas yang ya pada umumnya kalau udah aktivitas seperti itu ya berpengaruh untuk di dunia Mini RC gitu.
Jadi ya salah satunya kan Jaja ini. Jadi ya suatu kehormatan bisa mengundang dirimu ke sini untuk diwawancarain. Ya soal Arduino ini menarik loh sebenarnya. Kan belakangan kan teknologi robot kan udah makin ini ya, makin makin seperti biasa ya. Belakangan kan ada tuh yang di YouTube, tau nggak, EX Doll. EX Robot sih, bukan EX Doll. EX. Lu mungkin tahu ya Andrian deh. Itu sekarang tuh udah canggih banget. Jadi dia sudah nguasain AI sampai pergerakan ke sini. Udah lincah, tinggal nunggu pergerakan kakinya yang mesti disempurnakan. Tapi Boston Robotics ya, itu udah sampai bikin kaki yang jalannya lincah gitu. Cuman ya emang Boston itu masih belum pakai AI, dia cuma masih pakai program Arduino ya. Itu Arduino bukan sih kayak gitu? Ya kalau simpelnya sih bisa dibilang kayak gitu, karena programnya sendiri aja. Ya kalau udah pakai AI kan dia bisa mikir, mungkin bisa ngelawan kali kan. Kalau di Boston Robotics kan dia, kalau kita lihat di YouTube tuh ditabok dia apa ya, Boston Robotnya diam aja. Kan kalau AI kan digituin pasti bisa mikir ya kan, oh gue ditindas nih gitu. Kalau bedanya sih kalau hal kayak gitu dari masalah produksi. Masalah produksi. Ya kalau Arduino tuh kan lebih ke prototype. Terus udah gitu masyarakat umum bisa beli. Nah kalau mereka semua bisa menciptakan hardware sendiri gitu. Ya udah lebih canggih intinya. Dari servo-servonya, sendi-sendinya apa segala macam tuh kan. Ya mungkin produksi dia sendiri gitu kan. Bisa bikin sendiri. Beda lah sama kita. Ya. Jadi kalau kira-kira nih orang-orang kayak gitu tuh, kalau beneran film Terminator kejadian tuh berarti mereka penyumbang juga ya. Penyumbang kiamat Terminator ya. Mereka yang ngembangin loh, yang ngembangin AI-nya, yang ngembangin konstruksi kerangka ininya sampai secanggih sekarang. Dulu ada yang lucu ya. Waktu dunia game di PS1 PS2. Teman-teman nih pada main PS bola waktu itu kan pakai AI. Nah kita ya sempat ada yang mikir kayak gitu, ini kalau AI ini dikembangin kayak kita main catur, dia bisa mikir jalan. Iya itu. Itu kan kalau di strategi perang itu suatu kemungkinan loh sebenarnya. Jadi dia bisa ngitung kalkulasi sendiri pergerakan ini itu ya. Iya, sebenarnya kan kayak gitu. Tapi itu masih AI sederhana. Iya. AI sederhana itu ya. Oh, soalnya ngelihat ya sekarang gini, kayaknya tuh orang bikin robot tuh gampang banget. Tahu Kuratas? Kuratas tahu kan? Yang di YouTube itu. Ya di YouTube itu memang itu robot Kuratas itu gimana ya? Masih sederhana karena kan digerakin oleh manusia. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau di anime yang kita nonton tentang mecha-mechaan, itu kan robot yang dikendalikan manusia. Tapi manusia sendiri kan nanti bisa diganti pakai AI. Iya kan? Tapi yang paling penting itu sekarang kayaknya tuh yang mekanismenya dulu, mekanismenya udah bener, taruh AI kan gampang kan? Pakai AI sederhana itu aja bisa nih bilang kan. Makanya gue ngeliat perkembangan robot sekarang tuh udah kayak, entah kenapa gue ngerasa nih kayaknya film Terminator bisa kejadian. Bisa kejadian tapi selama Terminatornya nggak kembali ke masa lalu ya. Oh iya gitu ya. Kan film Terminator kan kayak gitu. Soalnya sekarang aja kan gue lagi demen main mini RC Robot. Tapi kan mini RC Robot kan sifatnya masih toys grade ya. Tapi itu aja tuh udah bikin gue ngayal gitu. Kayaknya kalau kayak tahu Batrobok kan, Takaratomi Batrobok, terus Samurai Bok, Gagan gitu. Ada lagi sekarang yang baru Buto Buster, yang ninju juga sih kayak Batrobok. Cuman dari situ aja itu udah kelihatan teknologi mekanisme robot hobi itu tuh udah kayak mainan anak-anak gitu loh. Gimana dewasanya yang hobi grade-nya, yang kelas pro grade-nya ya itu udah kayak Boston Robotics, terus kayak EX Robots ya. EX Robots, jadi EX Robots juga ngembangin EX Doll juga sih, cuman AI-nya. Ya, itu kayak menarik tuh kenapa dari Arduino itu yang paling sederhana ya. Om Dwika tuh juga sempat ngembangin robot yang kaki itu tuh ya tau kan, kaki 6 ya, kaki 6 kaki 4 sih, lupa. Ya itu aja tuh menurut gue juga, nih Om Dwika udah mulai tertarik nih. Kapan nih Om Dwika nih diundang kemarin deh Om Dwika.
Tapi Om Dika kemarin bilangnya nggak sempat. Ya entah, gampang deh. Om Dika tuh ahli robotik juga tuh guys. Jadi kayak kapan ngajakin kolaborasi kan Om Jaja? Oh iya, udah lama. Udah sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Kebayang sih ya someday kalau kita beneran hidup berdampingan sama Android yang sebenarnya ya, Mecha. Cuman ya nggak tahu deh ya. Di satu pihak dunia harus ngembangin teknologi semaju mungkin, tapi di satu pihak ada resiko dengan teknologi semaju mungkin. Dan itu sudah digambarkan di film Terminator. Ya oke. Itu ada hubungannya sama mini RC robot sih ya, ini dunia mini RC robot. Jadi sekarang Om Jaja tuh lebih aktifnya ke kehidupan sehari-hari aja. Tapi kalau diajak balik main lagi tidak menolak. Ya, ayo. Ya berarti sekarang bikin konten dulu aja ya. Nah terus lu Yan, masa gitu doang Yan aktivitas lu? Kayaknya lu Ya, padat juga deh. Sebenarnya kalau Jadi super sibuk gitu. Kayaknya. enggak sih, lebih ke banyak koleksi mainan. Koleksi mainan, apa aja? Apa aja yang lu punya? Nah, Apa aja yang lu punya? jadi selama gua istilahnya apa ya, kalau vakum dulu nih dari mini RC, gua pertama main mini Vakum 4WD. itu pengertiannya tidak beraktivitas atau menjual semua koleksi. Bukan pensiun tapi. Bukan pensiun, tapi beberapa koleksi emang ada sih yang dijual. Kan Masih ada nggak koleksi mini RC? Koleksi mini RC? ada sih, Ada. ada Apaan? Restin Restin? ya. Oke, Restin. Jadi mini Z tipe MR02 juga masih ada. Cuma emang waktu itu sempat rusak dan belum diperbaiki sampai sekarang. Tuh. Rencananya mau gua pindahin elektroniknya. Jadi gua bikin sasis baru mungkin dari sasisnya Tamiya. Kasus Tamiya bisa ya? Harusnya sih bisa. Oke. Tapi kayaknya udah ada ya di YouTube ya, udah ada yang bikin ya. Udah ada yang bikin, makanya gua tertarik juga buat bikin sih. Mestinya bisa dong anak mini RC bikin sasis Tamiya jadi RC ya kan? Bukan hal yang sulit kan? Ya. Tapi yang Ditunggu loh, ditunggu. Ditunggu. tunggu lah. Konten Ditunggu kontennya nih kayak nih tutorial. Paling udah jadinya aja lah. Udah jadinya aja. Ya udah jadinya aja. Kayaknya kalau sampai harus bikinnya dulu lama banget kayaknya. Lama banget ya. Ya. Kan nunggu moodnya. Kalau tuh mood penting juga ya. Penting gitu. Oke, Kalau oke. moodnya lagi nggak enak, bikin pasti ngasal-ngasal nih. Terus di kedepannya nih, kedepannya itu hobi apa ya kira-kira ya yang bisa, kan pandemi kan susah ya. Nah pada dasarnya hobi itu identik sama ngumpul kan, Iya. gathering kan. Hobi apa kira-kira di tengah pandemi gini yang Ya Zoom. kalau Zoom itu ngapain? Coba Zoom mini RC, Zoom Tamiya. Jadi sekarang kita makan bareng ya Om, via Zoom ya. Jadi makan di mana, saya makan di mana ya kan, Zoom aja begitu. Enaknya ngapain gitu? cuma liatin doang. Mukbang gitu, kata orang mukbang doang ya, bikin ngiler doang. Ya. Bikin mie satu panci ya. Ya udah oke, mini RC gimana? Ayo. Tamiya gimana? Apalagi Geki Drive gimana? Semua sih masih main. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih ke street Tamiya ya. Yang gue tahu kan lu Zoids punya, mini RC punya, Gundam Gundam juga punya. Apalagi Tamiya punya, Bakugan, Bakugan. bukan Bakugan sih. Mekart Mekart. yang terbaru. Oh iya Ini, Mekart tuh yang konten itu dia, Iya. gila. Mekart. Terus Lu kebanyakan hobi kayaknya, dia memang gak ada waktu. Bidaman juga main. Oh iya Bidaman lagi, Beyblade juga. Beyblade Buset. itu Beyblade yang terbaru sekarang itu Burst. Jadi dia kalau Keras gear nggak kalian? Keras gear enggak. Keras gear. Oh, udah terlalu ini sih harganya. Harganya ya? Iya. Kalau gue sekarang udah mikirin lebih ke harga. Tapi emang hobi lu mana yang murah? Coba tunjukin hobi lu yang murah. Kalau hobi yang paling murah bisa bilang sih Bidaman ya. Bidaman paling murah. Coba sebutkan range harganya. Murahnya. Harganya dari 25.000 bisa sampai 100.000 atau paling mahal 150.000. Ada barangnya? Ada. Banyak. Kebetulan ada. Banyak nggak? Nggak jualnya maksudnya? Oh, yang jual sekarang udah mulai langka karena Bidaman juga udah mulai discontinue. Mulai langka. Berarti mahal dong. Ya, kalau sekarang udah mulai mahal. Masih dapat 100.000. Ada. Jadi kalau kita punya duit 100.000 masih bisa Masih beli, bisa nyari. masih bisa Bidaman. Tapi masih nyelek. bisa dapat. Nggak. Paling dapat yang model terbaru. Kalau nggak salah
bidaman apa ya? Crash bidaman. Crash bidaman. Sama cross bidaman. Masih bisa lah intinya dari gitu ya. Ini kan ngomongin hobi nih. Crash Gear kan ada yang baru keluar tuh, tahu nggak? Oh, yang Revive ya. Yang Revive yang detailnya lebih ke anime. Anime akurat lah gitu. Ya. Cuman banyak yang kecewa katanya nggak bisa dimainin kayak yang dulu. Nah, itu katanya sih mesti kayak di-upgrade, dinamonya diganti, tambah terminal. Katanya tetap dalamnya ada asnya, ada gearnya, ada motor-motorannya dari plastik. Benar. Itu karena tinggal ganti doang. Ya. Terus tempat baterainya juga ada, tapi dari A3 ya katanya ya. Benar. Tapi bisa, soalnya sampai sekarang gue belum lihat ada yang bisa apa? Maksudnya kalau gue lihat di YouTube sendiri sih, sama di toko-toko barangnya masih belum ada di Indonesia. Iya kan emang baru mau keluar ya. Baru mau keluar nggak sih? Ya kan baru mau keluar, baru masih PO kan ya. Gue jujur sih penasaran karena harganya itu jadi murah hitungannya ya. Itu harganya kalau nggak salah 700 sampai 900 ring harga. Dapat 3. Sedangkan sekarang ini satu biji aja yang paling murah berapa tuh, GoPay ya? GoPay itu pun yang tipe lama. Iya, modelnya jelek lah, pokoknya modelnya yang kagak ada peminatnya. Pernah ngecek itu harganya yang apa, jagoannya siapa namanya? Garuda Eagle apa gitu. Itu udah harga di atas 1 jutaan lah, pokoknya ada jutaan lah, ada JT-JT-an lah. Gue bilang gila nih mainnya kayak gini. Makanya sekarang sasis KW-nya sendiri Crash Gear udah lumayan sih menurut gue. KW-nya juga harga nggak normal sih, makanya jadi berarti. Tapi makanya dengan keluar Crash Gear model baru ini, sebenarnya gue sendiri sih demen Crash Gear. Cuman ya itu harganya kayaknya udah wow. wow dan udah deh kagak jadi ntar aja gitu kan. Ini sekarang keluar yang baru sih jujur gue seneng. Cuman itu tuh lagi nungguin orang yang bisa bener ada yang bisa ngebuktiin nggak sih kalau kita beli yang baru itu ganti dinamo motor beneran, pakai baterainya beneran. Soalnya yang gua nggak lihat itu adalah terminalnya. Terminalnya apakah sama yang sebelumnya? Terminal baterai, tau kan yang plat kuningan itu? Iya tahu. Sama nggak sih kayak yang sebelumnya gitu loh? Kalau mesti buat sendiri kan mana? Ya kalau gue sih ngeliat di YouTube, sempat ngeliat juga, sepertinya sih mirip. Karena si motornya itu kan masih tetap di bawah, dan dia si baterainya juga tetap di atas. Iya, tapi kan kotak baterainya kan mengecil tuh. Iya. Kalau kita pakai terminal yang ukuran baterai A2 sebelumnya, apakah bisa? Kemungkinan sih nggak akan terlalu panjang. Nah iya itu. Jadi walaupun ya, bisa kita custom hitungannya, pakai atau mungkin si produk tersebut mau ngeluarin biar bisa dijalankan. Nah itu gue nunggu itu, soalnya sempet kemarin mau PO, mau ikutan PO, terus mikir kalau buat pajangan doang, kayaknya gimana? Ibaratnya lu beli Tamiya, ukuran Tamiya itu kan ya orang-orang pada beli Tamiya kan pada umumnya buat dimainin. Tiba-tiba beli Tamiya yang pajangan, yang mechanical series, tau kan? Itu memang ada yang beli, oke ada yang beli, tapi kan ya nggak sebanyak yang yang seri biasa dijalanin gitu. Tapi yang dijalanin pun sekarang malah banyak juga yang dipajang juga, terutama kit-kit klasik tuh. Oh iya, itu kan atas dasar kelangkaan dan harga kan. Ibaratnya kalau lu beli Crash Gear yang Garuda Eagle yang udah JT-JT-an, apa iya lu tega lu battlein? Iya. Tapi gitu. kebetulan sih gue lihat di iklan YouTube maupun di komunitas, kit klasik mau keluar yang spesial 2 body, terutama yang seri Daishin Kuro ya. Oh gitu? Iya. Wah. Makanya. Waduh, lu kasih tau info ke gua, kayak gua mesti PO nih. Harus. Jadi, Tamiya pertama gua waktu masih kecil, gua ngerengek di mall, minta beliin ke nyokap adalah Dastri Shooting Star, gua masih inget banget sampai sekarang. Itu. F1. Ya, bentuknya. Bentuk F1 ya? Gue liatnya kayak bentuknya jet sih. Itu jadi gue inget banget di Kelapa Gading itu dulu waktu gue masih kecil tuh sama nyokap gue. Ada toko mainan. Gue nggak tahu nama toko mainannya apa. Kayaknya Petra loh. Petra tuh udah lama loh. Oh iya. Kayaknya Petra Toys loh. Iya. Itu legend banget itu toko mainan Petra Toys itu. Itu ditaruh di etalase. Tamiya semua. Entah kenapa gue demennya model Shooting Star. Tunjuk ini.
kalau nggak dibeli itu gue nggak mau pulang. Cuman Bukan karena warnanya. nggak tahu deh, kan bentuknya sih menurut gue itu waktu itu kayak bentuknya keren banget gitu loh. Kan sebenarnya kan Emperor itu kan modelnya nggak bagus ya, cuma karena dia apa karakter utama, mau jelek mau bagus karakter utama gitu. Dulu gue nggak demen karena shock breakernya di depan. Emperor gue inget banget tuh kenapa gue nggak mau sama Emperor tuh, shock breakernya di depan itu bikin jelek. Kok Shooting Star keren gitu, pikiran gue ada dua begitu shocknya. Ya jadi gue inget tuh, dan jujur sih gue pengen beli lagi sekarang, cuman entah kenapa masih kayak kan mahal ya, Shooting Star gitu-gitu mahal kan, yang ori kan, yang Tamiya kan masih. Apalagi sasis klasik. Iya, Shooting Star yang gue nggak mau Shooting Star yang baru karena bentuknya udah nggak sesuai yang di bayangan gue dulu gitu loh. Walaupun bodinya sama ataupun yang versi sasis tengah ya kan. Shooting Star Premium apa ya namanya? Iya, premium Shooting Star. Premium kan Tapi kan yang motor tengah. bukan ya, itu mah Shooting Star yang MS sasis. Oh iya. Yang Shooting Star Premium itu yang pakai apa? Sasisnya Sasis tipe 3. Super 2 ya, Super 2 atau apa gitu. Emperor juga ada, Cannonball juga ada. Cuman tadi deh, gue bilang nih, gue ngumpulin duit beli yang itu aja lah. Jadi itu ditaruh di bingkai. Kalau perlu ada foto gue sama nyokap gue tuh. Itu Tamiya pertama gue, sumpah beneran. Habisnya sampai ke situ ya, jadi merambah ke hobi mana-mana deh. Susah. Nggak mau PO biar bisa bikin konten duluan. Itu justru pas lu bilang tadi itu tuh, pas lu bilang tadi itu bakal ada keluar yang dua body itu tuh kan, dulu udah pernah keluar kan ya itu ya. Udah pernah Keluar lagi sekarang. Itu deh, boleh deh. Kok jadi gue yang keracunan ya? Apa? Ya udah, oke. Untung gue hidup di zaman Let's and Go ya. Let's Go. Let's Go masih banyak gak sih? Let's and Go sekarang Super One udah langka. Udah langka, Udah mulai cyber-cyberan itu. Iya. Kebanyakan pun kit non ori. Kit non-ori kebanyakan. Iya. Gila, dulu Super One tuh, Ada Super One dulu udah kayak apa ya? Udah kayak kacang. makanya Dijualnya kayak apa, body cyber-cyberan dan numpuk di mana, nggak ada yang mau. nggak mau karena Ori Super kan. One- Super One itu apa sasisnya itu? Terlalu enteng, kedua Gampang rusak. gampang patah, apalagi Iya, depannya depannya. udah penyok, ya udah kayak gimana gitu pakainya pun. Ya makanya orang-orang kalau misalnya pilih kit-kit zaman Let's and Go lebih ke Super FM, terutama Broken G, yang katanya bodinya itu lebih stabil. Ya katanya buat STB bagus juga ya. Iya, buat STB bagus. Lu bener tuh pernah main Tamiya nggak sih, Jak? Kayak pernah ya? Pernah. Pernah. Ya, cuman ya nggak berapa lama lah. Oh, gua tahu nih si Jaja dulu, Mini RC Drift, ya kan? Mini RC Drift. Sekarang gimana tuh? Mini RC Drift. Ya sama lah, sama kayak keadaan hobi-hobi lain kayak begini juga. Udah nggak ada gathering, nggak ada race, nggak ada. Nggak ada ya sekarang ya? Kosong. Mini RC Drift. Masa sih dulu segitu banyaknya kayaknya? Takara Tommy Drift ya? Ya habis kebanyakan kan orientasinya di mall. Nah mall sendiri aja udah tunduk. Oh, bukannya yang di Bandung itu ada gathering yang rumahan itu? Tapi ya kalau pandemi kan ntar diusir warga ya. Sama aja. Sama aja ya. Tapi Mini RC Drift tuh masih bisa lu mainin sendiri lah ya di rumah ya. Masih bisa nikmati sendiri, autis gitu ya. Ngasut-ngasut gitu. Kalau Bisa. iya, kalau racing gimana mainnya? Racing masa kon doang 8 gitu. Ya kalau sekarang sih kalau di yang saya lihat di komunitas ya masih yang off-road tuh jadi agak naik sekarang. Off-road ya, iya. Off-road apa nih? Kan off-road banyak. Macam kayak adventure, kayak rock crawling itu rata-rata ya. Itu Yang mereka- buggy monster truck itu? Oh, kurang tahu ya sih kalau itu kayaknya sih enggak. Oh, off-road yang maksud lebih ke adventure gitu ya. Rock crawling. Itu kenapa misalnya lagi naik itu di sekarang ini? Itu kan lahannya kecil dia butuh. Cuman muter-muter gitu doang lah. Yang penting ada rumput-rumput atau ada handicap apa gitu kan. Oh, main handicap aja. Belum batu-batu kalau rock crawling ya paling cuma nanjak-nanjak doang gitu. Itu kan Kok, masih bisa sendirian. Semenjak pandemi lagi banyak yang nyari itu. Ya paling nggak aktivitas kalau untuk individu ya.
itu di komunitas itu. Gue nemuin artikel menarik, mungkin penonton bisa cari di Google ya. Jadi mainan yang lagi hype ini berdasarkan wawancara sama toko mainan di Pasar Gembrong sama SMK. Mainan tipe RC itu lagi pandemi ini lagi meningkat permintaannya. Tipe RC ya, jadi maksudnya RC yang murahan yang mungkin cuma 20.000 atau lagi meningkat gitu. Dan itu mempengaruhi juga ke RC bapaknya. Bapaknya, karena belakangan gue juga bikin konten tuh yang RC gini, orang kan pada bikin konten RC itu kan dibalapin ya, main di sirkuit, loncat-loncatan gila-gilaan, apalah maksudnya itu balik-balik, kebut-kebutan apa gitu di track apa. Gue bikin konten RC itu cuman nunjukin itu RC cuman jalan doang, cuman jalan di videoin gitu, jadi serasa real aja gitu. Sama dikasih tahu nih saksinya begini, itu respon penontonnya banyak loh, dan suka ada yang nanya di YouTube tuh, beli di mana sih gitu, mainnya gimana, enak nggak, spare partnya masih ada nggak gitu. Gue bilang tumben tumben gitu. Ada di kalian tuh gimana ya? Lu kan berdua kan gimana pun juga kan aktivitas penggemar RC juga, pernah terlibat di dunia RC juga, terus beraktivitas serius juga di RC. Anda ini nggak pernah jadi panitia deh kayaknya ya, PT Mini RC. Tapi cuma bentar doang. Ya berarti kan udah pernah jadi panitia dan menunjukkan kalian tuh orang yang mempengaruhi dunia Mini RC walaupun sedikit ataupun banyak. Itu gimana tuh sekarang Mini RC itu pada garis besarnya? Ya sama sih secara global. Ya akibatnya efeknya sama semuanya. Hobi apapun gitu. Cuman kalau saya pribadi, untuk RC dimainin masa pandemi gini enak bener ya. Jadi contoh kayak drone atau apa. Oh iya, drone. Itu enak dimainin sendiri. Om Dwika, ayo dong Om Dwika. Aduh, ngomongin drone nih Om Dwika. Aduh Om Dwika. Ngomongin drone nih, kita perlu tahu tentang info drone nih. Ya emang sih, stay at home di rumah pandemi, pakai drone, lu bisa keliling-keliling. Iya kan, nih bener juga ya, drone ya. Banyak ininya gitu, cuman ya itu sih ke pendapat pribadi. Di RC itu masih banyak celahnya lah buat ngisi-ngisi pandemi. Berarti iya. Oh, ada konten tuh beli makanan pakai RC. Beli makanan nasi padang, apalagi yang kemarin ya. Pokoknya ada deh. Jadi ini orang kayaknya sih dia pemain drone juga kayaknya, karena dia punya peralatan FPV lengkap. Gua ngeliat di TikTok sih, dapat link dari Andrian juga deh kayak, kalau nggak salah ya. Ada nggak sih? Gue lupa. Belum. Pokoknya ada. Jadi orang dia pakai RC 1/10 apa 1/8 elektrik gitu. Dia bikin gerobak di belakangnya, ditarik. Di RC-nya ada kameranya. Di gerobaknya dia taruh walkie-talkie. Tahu kan walkie-talkie itu? Bilangnya walkie-talkie bener ya? Sama duit ditempel. Misalnya dia tahu udah beli nasi padang paling 20-30 ribu, dia taruh tuh duitnya, ditulis pakai kertas. Misalnya nasi sama perkedel sama rendang gitu, dia taruh di gerobaknya, terus dia taruh walkie-talkie juga di gerobaknya sama duit ya. Itu RC-nya ada kamera kan, dia pakai FPV jalan. Pertanyaan gue, itu jaraknya berapa jauh tuh dari rumah ke toko padangnya, ke nasi padangnya gitu loh. Soalnya setahu gue radius remote semacam Sanwa M12 aja tuh kalau nggak salah 500 meter, berapa 100 meter ya kalau nggak salah, gue lupa deh gitu. Jadi itu pertanyaan gue pertama tuh itu, remote-nya nyampe nggak ya kan sejauh itu. Kedua, FPV-nya, kamera 5,8 GHz-nya itu, atau jangan-jangan dekat rumahnya mah pada deket cuma konten doang. Itu sih, cuman gue jadi kayak, itu apa? Kayaknya sih deket. Kayaknya deket ya. Soalnya kan tuh mobil bawa duit. Nggak, soalnya jadi gue berpikir banyak orang yang kreatif di tengah pandemi ini bikin maksudnya yang bisa ya remote dibikin kayak gitu. Kan dulu kita kan cuman kayak ngayal doang kan, di remote bisa ditaruh surat cinta terus lu deketin cewek mana, inget nggak lo pernah ngomong gitu. Sekarang beneran kejadian, beli itu banyak yang ngikutin loh. Jadi katanya sih awalnya dari China. Dari China tuh banyak bikin konten beli makanan atau beli barang pakai RC, karena kan mereka di China kan lebih parah ya pandeminya gitu.
Jadi itu ada yang pakai drone juga, cuman yang kalau pakai drone kayaknya dulu juga sempat ada di DJI sendiri kan sempat bisa ngangkut itu ya pakai, cuman ada beratnya berapa gitu. Kalau mobil darat kan bisa bawa yang berat-berat selama nariknya kuat, ya kan? Itu di China. Jadi awalnya di China yang gue tahu. Terus di Indonesia mulai ngikutin. Gue sih jujur pengen ngikutin, penasaran, mengingat di sini banyak nasi Padang. Tapi bener juga, gue kalau mau beli makanan doang kan mesti keluar rumah jadinya. Capek. Tapi sekarang juga manufaktur RC banyak di Cina. Iya. Itu menarik sih tuh. Menarik banget tuh. Pengen nyoba sih, cuman ya mesti beli FPV lagi. Ya, itulah budget lagi. Ntar kalau emang udah ada, boleh deh ngontenin beli apa gitu ya. Kalau ngomong-ngomong Belanja di Indomaret bisa nggak ya? bisa kan? Tapi kalau ngomong-ngomong RC sempat viral juga tuh. RC RC? Shell dari bahan bakar Shell dapat hadiah RC Oh, Shell itu Ya. apa? Pom bensin. pembensin. Ah. Nah, itu sempat tertarik juga tuh RC itu. Oh, yang dari itu ya HP ya? Iya, Ah. yang dari Bluetooth. Dia juga kan si Shell sendiri kan ngeluarin aplikasi juga. Hmm. Kita bisa mainin gamenya secara online, terus bisa mainin juga si RC-nya itu. Masih ada nggak sih sekarang? Kalau sekarang udah nggak ada di Shell, Oh, udah nggak ada ya? ya, lebih ke online shop sekarang. Online shop. Ya, sempat kemarin mau sempat beli, cuma ya Dia kecil kan ya? nggak bisa. Termasuknya udah mini RC sih, 1/43 kalau nggak salah ukurannya. 1/43 sih udah bukan mini sih, mikro ya. Udah kecil banget mobilnya itu kan 1/43 tuh semana ya? Kecil banget tuh segini nih. Tapi kalau udah ngeliat Hot Wheels segininya, Hot Wheels 64. 64 nih, segininya kurang lebih ukurannya. Iya, masih ide masuknya ada mikro sih itu 1/43 sih. Tapi sih kalau buat main di rumah sih kayaknya seru. Main di rumah seru. Iya. Rumah seru-seru semua makanya koleksi lu banyak. Di sini seru sana seru. Ya mau gimana? Namanya juga bapak-bapak yang doyan hobi mainan. Ada main dikit seru beli. Seru beli. Serunya banyak soalnya rata-rata semua mainan tuh pasti seru. Iya. Oke, kalau gitu senang sih bisa ngobrol sama kalian lagi. Jadi kedepannya kalian punya planning apa nih? Kedepannya itu ya jangka pendek mau ngapain, jangka panjang mau ngapain, punya rencana apa gitu. Ya kalau gua sih berharap sih pandemi cepat berakhir ya. Pandai cepat berakhir. Jadi gua Harapan bisa- semua warga dunia itu kayaknya. Pasti. Jadi gue bisa nyobain si RC Tamiya kalau udah jadi. Kita main di track lagi, bareng lagi, kumpul lagi. Tuh. Tapi gue tertarik sih bikin konten street Tamiya. Bisa nggak ya kira-kira orang kayak gue gini? Bisa. Bisa ya? Kalau Setelah nggak- 5 km per jam aja ya? Ya. Kalau nggak pakai RC Bigfoot aja. Ikut. Iya. Itu bukannya pelan banget ya? Pelan. Ya daripada habis napas di jalan ntar Itu pingsan. jalan kaki sama mobil masih kencengan jalan kaki kayaknya. Pernah gue dulu waktu pas event itu, karena kebetulan juga ada event RC Bigfoot. Pelan banget. Gue soalnya masih standar banget. Standar banget. Standar banget. Di bisa ngebutnya bisa kencang berapa tuh Bigfoot? Ya menurut gue sih sekitar 3 km per jam. Bisa ngebutnya. Ngebut-ngebutnya. Aduh, iya seru juga ya. Kalau RC gimana ya? RC tempat RC masih buka kan ya? Beberapa tempat menurut RC. gue sih masih buka. Kayak East RC. Iya, RC masih buka. RC pesawat gimana ya? RC pesawat kemarin sempat lihat di Harapan Indah. Masih ada tuh buat lapangan pesawat main. Masih ada ya harapannya Masih ya? ada. Aduh, Nah, tinggal kapan nih mau bikin konten nih? kalau bahas hobi itu beneran luar biasa ya. Bahas ya Pak, maksudnya bahas aja langsung buat tertarik gitu loh. Belum lagi game PUBG, game mobile. Game mobile nih gue sendiri kan lagi main PUBG tuh sama Om Jaja tuh. Jak, kapan lagi Jak online Jak? ntar dah. Gue kehilangan rekan nih. Tim. Ini juga main PUBG juga dia nih. Ini mah main semua nih. Ini main semua ini. Aduh.
dimainin semua dia. Sampai bingung gua mau ngomong apa nih. Makanya budget dibatasin sama bini. Ini bagus beli, ini bagus beli, ini lucu beli. Ini apalagi menarik beli, ini seru beli. Gitu lah. Aduh. Makanya hobi gue itu banyak. Jadinya Hobi banyak ya. hobi banyak. Tapi masih hobi mainan kan? Mainan. Bukan masih hobi mainan. yang manusia hidup kan? Kan. Kalau gue lebih tertarik ke mainan. Jadi mainan itu nggak ada ngomel-ngomelnya. Oh gitu. Tinggal nunggu ini ya. Tinggal apa? nunggu diomelin yang di rumah paling. Enggak ada tuh. Kayak yang termasuk mainan virtual apa? Apa? The Sim. Virtual wife. Waifu. Mainan juga. Terjebak sama omongan sendiri. Kan bocorin lah. Kayaknya yang Android udah ada loh, yang di HP. Udah ada. Yang di HP udah ada ya. Udah ada, tapi linknya terpisah. Linknya terpisah. Terpisah. Maksudnya terpisah? Jadi yang virtual gitu sekarang udah nggak ada di Play Store. Dulu sempat ada sih Play Store. Cuma untuk di Play Store sendiri yang virtual gitu lebih SIM. The Sim. Ya. The Jadi Sim. simulator kehidupan. Oh, untuk kehidupan. Kayak gue bilang itu. Tapi kalau simulator girlfriend gitu, kayaknya lebih ke link terpisah sekarang. Di Android udah nggak ada. Dulu sempat ada, kalau nggak salah judulnya Summer apa gitu, Summer Holiday apa gitu. Soalnya di Android udah mulai banyak, maksud gue, aduh anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak kecil gitu loh. Waktu gue kecil tuh kayaknya gue cuma tahu tuh mainan video game tuh dulu zaman gue Nintendo ya, Sega gitu. Mama mainan Tamiya, RC dari dulu udah ada. RC kan karena kan udah dari tahun 1950 berapa itu, Kyoso tuh pertama kali itu. Kalau nggak salah sih Kyoso udah 1950 udah ada itu Kyoso. Nah, generasi kita banyak yang palingnya lama. Karena kepikiran hobinya terus ya. Karena udah memuaskan keinginan dulu ya, membayar masa kecilnya ya kan. Sih ya, dia emang dari kecil tuh nggak ke arah sana. Iya, fokusnya udah ke mainan ya, termasuk gua. Kalau dulu kan lebih ke hobi yang fisik. Kalau sekarang hobi lebih ke gadget. Game. Iya, Ya kan gadgetnya game gitu. Jadi generasi kita itu mulai tersisihkan nih kayaknya. Bukan tersisihkan. Sebenarnya tujuan Tamiya buat mainan, Bandai buat mainan, Takara Tomy buat mainan, kecuali Kyoso ya. Kyoso emang buat mainan, emang udah buat orang dewasa. Itu kan sebenarnya buat anak-anak kan. Ya. Sekarang mereka ngeluarin, nggak usah jauh-jauh deh, kita bahas Ciki Pokemon deh. Yang beli siapa? Bapak-bapaknya. Ciki Pokemon, ya ampun, yang beli bapak-bapak semua. Itu kan makanan bocah gitu kan. Sampai ada apa meme-nya tuh ya, kalau Cikinya dibeli, bapaknya ngambil mainannya. apa Tazos Pokemon ya, bilang Tazos ya masih ya. Tazos Pokemonnya anaknya suruh makan Ciki. Kalau dulu apa anak beli Ciki, ambil Tazosnya buat anaknya, bapaknya suruh makan Cikinya. Itu aduh tuh apa ya, itu loh, itu yang lagi hype ya, Ciki Pokemon itu, sumpah yang borong orang tua semua. Itu benar-benar ya. Ya habis semua apa ya, ibaratnya nostalgia dibalikin lagi gitu. Sama Iya. kayak Vineta kan. Oh iya, Vineta juga tuh. Sekarang udah banyak kan Vineta ya? Udah banyak lagi. Ya cuma kan awal-awalnya kita kan ngerasa wah iya nih dulu begini-gini. Iya. Langsung beli nyerbu. Padahal Vineta beda loh yang dulu sama sekarang. Vineta di bawah. Di bawah freezer. Disimpan ya aduh. Enggak, gue masih inget Vineta yang dulu sama sekarang tuh beda. Vineta yang dulu tuh enggak begitulah ya, enggak kayak sekarang, cuman namanya sama ya. Ya nggak tahu ya, bukan ngejelekin produk. Enggak, maksudnya bentuknya beda. Bentuknya. Enggak, kalau bentuk kan emang bener. Kalau bentuk ya, kalau rasa kan gue juga lupa rasa mah. Udah bro. Kayak dulu mah nggak sempet beli emang. Rasa Nggak sempet beli. dulu mahal soalnya, kalau nggak salah inget 200.000 loh dulu loh. Makanya. Gue tuh dulu beli sekali doang, makan rame-rame sekeluarga, udah beli lagi mah yang udah kagak bisa. Oh tiap 200.000 dulu. Wah sekarang keluar Dulu lagi 100.000 sama ya. dengan harga segitu, gimana sih? Iya, Memori kan balik pak. mungkin rasanya sama mungkin ya, tapi bentuknya itu beda. Bentuk Vineta dulu sama sekarang tuh beda. Oke lah, ini kita ngomongin Ciki. Ini gue soalnya supermarket dekat rumah gue, iseng nyari supermarket di rumah gue tuh ada 5 yang emblemnya I sama A.
Itu gue cari Ciki habis semua. Gue bilang ini siapa yang ngabisin ini si om-om ini ya kan? Nggak mungkin bocah, duitnya sebelah banyak sih dia gitu kan. Habis gue mau nyobain satu doang, gue mau ngeliat Azosnya, pengen gue samain sama Mekart. Sama nggak sih dimensinya gitu, mau gue gabungin. Pikirnya mau bikin konten juga. Nah ada kagak dapet, gila. Tuh benar-benar. Aduh. Perlu jasa keberuntungan. Mungkin nanti kita coba ya. Coba. Kayak kemarin susu dapat aja ya. Dapat aja. Gila. Heran ini semenjak pandemi tuh ada barang-barang yang tidak kita kira tuh laku gitu ya. Saya bisa kayak kok bisa diborong gitu loh. Ya tapi ini yang lucu sih Ciki. Kalau susu itu ngerti lah. Kan di tengah banyaknya sakit ini emang sih kadang-kadang ahli kesehatan pun kayak nyuruh minum susu itu supaya badan kita lebih fit ya kan. Jadi ya itu wajar kalau orang tuh percaya gitu kan. Bahkan beberapa bilang tuh untuk cuci perut, untuk kalau yang keracunan ya kan. Jadi image-nya udah berkembang, begitu ada pandemi gini serba gampang sakit, mesti ningkatin imun tubuh, kesehatan itu laku, wajar. Ini Ciki loh yang udah tahu kan kita kalau makan kebanyakan nih tenggorokan sakit. Malah tenggorokan sakit ngundang virus corona. Gampang masuk. Nah itu loh. Ini Ciki nih ya. Apalagi nih? Berikutnya apalagi gitu loh. Apalagi kira-kira di tengah pandemi yang akan viral. Iya. Ya udah. Kayaknya next kalau gue undang lagi bisa update info lagi, oke? Thank you sebelumnya sudah datang ke acara podcast pertama gue, udah jadi tamu berharga gue. Podcast pertama ini pasti akan dikenal. Oke, thank you.